Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan pembahasan sang tak terkalahkan yang turun gunung setelah menghabiskan seluruh hidupnya berlatih dengan master misterius gila yang menganggap dirinya sebagai pemilik bela diri terkuat. Pada part 12 diakhiri dengan pertarungan Tangsuk sang kaisar racun menghadapi sang pedang iblis dari kultus iblis pasca mengalahkan Taeyong. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Tangsuk memutuskan menggunakan serangan tersembunyi yang ada di lengannya melalui peluru jarum yang sudah dilumuri oleh racun. Akan tetapi sang pedang iblis mampu mengatasinya dengan cukup baik dengan memanfaatkan keterampilan berpedangnya yang diikuti kecepatan luar biasa. Namun serangan jarum itu hanyalah sebuah pengalih perhatian karena Tangsuk akan memusatkan serangan yang sebenarnya pada tangan racunnya dengan pertarungan jarak dekat. Lalu sang pedang iblis memanfaatkan pedangnya sebagai tameng karena tangan Tangsuk akan sangat berbahaya jika menyentuh kulitnya secara langsung. Lalu sang pedang iblis mencoba membalikkan situasi dengan terus menggerakkan pedangnya untuk memotong tangan Tangsuk yang memiliki tingkat padat melebihi baja disebabkan energi internal yang terkumpul pada tangannya. Tangsuk dapat merasakan jika pedang lawannya terasa sangat aneh, padahal selama ini belum ada pedang yang bisa membuatnya merasakan rasa takut tergores. Meski begitu dia tak bisa menarik tangannya karena pedang itu sudah menyentuh kulitnya. Di sela itu Kang Seon menatap tajam karena dua sosok yang bertarung merupakan yang terkuat dan saat salah satu lengah maka nyawa mereka bisa saja melayang di tempat ini juga. Siapa sangka tangan Tangsuk telah tersayat, dan jika lengannya dimiliki manusia biasa maka dia pasti telah terpotong oleh ketajaman senjata sang pedang iblis. Meski terluka tapi Tangsuk makin bersemangat karena luka itu akan sangat membantunya dalam mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Dia malah tertawa dan berniat menunjukkan sesuatu yang sangat menarik hingga sang pedang iblis menyesal telah menerima tantangan bertarungnya. Kang Seon dapat merasakan jika Tangsuk mulai sedikit serius dan area ini pasti akan menjadi hutan kering disebabkan efek racun. Di sela itu Tangsuk meminta maaf karena sejak awal tidak serius, padahal lawannya adalah sang iblis pedang yang legendaris. Sosok ini terperangah disebabkan instingnya memintanya untuk waspada, bahkan ingin melarikan diri dari sesuatu yang sangat berbahaya di hadapannya. Racun yang berubah menjadi asap hitam yang sangat pekat mulai bercampur dengan udara dan pastinya akan menyebar dalam waktu yang sangat cepat. Hanya saja perhatian Tangsuk harus teralihkan pada sesuatu yang datang. Yang benar saja sebuah pedang telah mengincarnya hingga membuatnya terpaksa untuk mundur. Kedatangan pengganggu itu benar-benar membuat Tangsuk kesal karena dia baru saja ingin serius. Siapa sangka sosok yang datang itu adalah Sunwo, sang pedang terbaik dari Gunung Hua. Dia pun mengungkapkan dirinya yang memperlakukan Taeyong dan rombongannya sebagai tamu terhormat, tapi kenapa dia malah bertindak tidak sopan di wilayahnya. Tangsuk terpaksa membatalkan teknik racunnya dan mencoba membela diri, karena tidak semua wilayah Gunung Hua milik sektenya dan dia hanya melakukan tugas yang diberikan oleh aliansi pusat. Meski demikian Sunwo tak dapat menerima keributan ini sambil menyebut jika rombongan Taeyong bukan lagi tamunya. Ucapan yang terdengar kasar tersebut membuat Tangsuk kembali mengaktifkan teknik racunnya, menunjukkan dia tidak gentar meskipun harus menghadapi Sunwo dan sang pedang iblis. Akan tetapi Kang Seon malah menghentikannya, ditambah Taeyong membutuhkan perawatan. Sebelum pergi Tangsuk mengingatkan jika Sunwo terlalu konyol dengan berpegang teguh pada prinsip duel. Tapi keputusan itu berpotensi menjadi bencana bagi Gunung Hua, bahkan menghancurkannya. Walau terdengar buruk tapi Sunwo merasa duel tersebut merupakan beban yang harus ditanggungnya.
Kemudian suara telepati mulai terdengar dalam kepalanya demi memastikan rencananya. Orang yang melakukan telepati tersebut adalah Tangsuk dan menduga jika Sunwo ingin mengalah dalam duel tersebut. Sunwo yang mendengar telepati itu hanya bisa tercengang disebabkan rencananya seakan ketahuan. Setelah itu mereka pun pergi dengan Kang Seon yang membawa tubuh besar Taeyong di punggungnya. Lalu Sunwo segera menatap orang yang tersisa di tempat ini, yaitu Sang Pedang Iblis. Keduanya saling bertatapan satu sama lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dilihat dari manapun Sang Pedang Iblis dipenuhi dendam membara. Sunwo pun menatap tajam dan dia pasti akan menyelesaikan perselisihan ini dalam duel. Beberapa saat kemudian Taeyong mendapatkan sebuah perawatan secara langsung oleh Tangsuk dan dia tampak sangat kesakitan. Di sela itu Kang Seon menanyakan apakah Taeyong masih bisa diselamatkan. Tangsuk menjawab pertanyaan itu dengan tatapan kasihan sambil mengungkapkan kekejaman Kang Seon yang membiarkan Taeyong bertarung hingga separah ini meskipun semua itu demi pengembangan bela dirinya. Ucapan itu terdengar lucu bagi Kang Seon karena luka itu tidak lebih buruk dari yang pernah dialaminya untuk mendapatkan tingkat kekuatannya yang sekarang. Bahkan kondisinya lebih memprihatinkan karena masternya meninggalkannya di jalan dan dia harus berjuang sendiri dalam merawat lukanya yang sangat parah. Tangsuk tak dapat memikirkan latihan seperti apa yang dilalui oleh Kang Seon, tapi sifat aneh masternya nampaknya sudah diturunkan padanya hingga bersikap seperti ini pada Taeyong. Karena Tangsuk seakan ingin memojokkannya sebagai pria yang jahat, maka Kang Seon mengingatkan jika Tangsuk tidak pantas berbicara seperti ini karena dia sendiri bahkan ingin menghancurkan keluarga Tang tempatnya dilahirkan. Lalu Tangsuk dikejutkan saat Kang Seon menanyakan apakah dia telah mengirim telepati pada Sunwo. Tangsuk tak menyangka jika bocah di hadapannya benar-benar seorang monster karena sudah di level yang mampu menguping percakapan melalui telepati. Tapi Sunwo tidak menjawab pertanyaan itu dan Kang Seon yakin saat duel sesama Master Puncak maka sebuah kematian adalah hasil akhirnya. Tangsuk menduga jika Sunwo mungkin saja memiliki hutang yang harus dibayar dengan nyawanya. Cara pikir seperti itu membuat Kang Seon bingung karena membiarkan dirinya kalah hanyalah metode yang dilakukan oleh pecundang. Beberapa saat kemudian Taeyong mulai sadar dan mencoba berbicara. Yang benar saja perkataan pertama yang diucapkannya adalah penyesalannya yang gagal menghabisi Sang Pedang Iblis. Beralih ke markas utama aliansi bela diri. Di sana Nam Gong Hol penasaran kenapa para master puncak sangat terobsesi pada duel. Lalu sang ketua aliansi bela diri tertawa karena Sang Pedang Iblis benar-benar telah datang. Ekspresi yang ditunjukkan oleh Jong Seok membuat Nam Gong Hol penasaran apakah dia mengetahui alasan di balik duel ini. Jong Seok merasa informasi yang dimiliki oleh Nam Gong Hol sangat kurang padahal dia merupakan salah satu master puncak. Nam Gong Hol tak memungkiri anggapan itu, tapi dia merasa seorang seniman bela diri sebaiknya menghabiskan waktunya dengan berlatih sekaligus mengasah skill bertarung yang akan diterapkan dalam pertarungan nyata. Lalu Jong Seok membeberkan jika saat perang besar antara kebenaran sekaligus kejahatan dan terdapat sebuah desa kecil yang menjadi benteng kultus iblis. Kemudian Sunwo membantai semuanya seorang diri beriringan dengan api yang terus membakar desa. Kenyataan itu sangat mengejutkan karena tak menyangka Sunwo yang tenang seperti pahlawan malah melakukan hal keji. Jong Seok sendiri syok akan amukan Sunwo yang mereka sendiri tak pahami. Kemudian sebuah fakta lainnya terungkap di mana salah satu dari rumah ditempati oleh istri dan anak Sang Pedang Iblis. Jika duel benar-benar terjadi maka Jong Seok berpendapat jika aliansi bela diri akan kehilangan Sang Pedang terbaik. Nam Gong Hol akan memastikan jika Sang Pedang Iblis benar-benar takkan bisa melarikan diri ditambah skuad terbaik telah bersiap menangkapnya.
Lalu Jong Seok tiba-tiba saja ingin bergerak dan mendatangi cabang sekte Gunung Hua terdekat. Sementara itu di sekte Gunung Hua, sebuah rapat diadakan untuk membahas duel yang sebentar lagi akan terjadi. Pria ini merupakan salah satu dari petinggi Gunung Hua, dan dia telah mendengar jika tetuanya berencana mengalah dalam duel dan itu membuatnya kesal. Sosok ini adalah pemimpin sekte Gunung Hua yang sekarang dan dia juga mempertanyakan hal yang sama kepada tetua di hadapannya. Tak hanya mereka berdua tapi murid senior yang sudah terkenal di daratan utama ingin mengetahui kebenarannya. Lalu Sunwo menjawab jika rumor itu tidaklah benar. Dia bahkan bertanya balik kenapa dirinya harus melakukan hal konyol seperti itu dan merusak nama besarnya. Di saat yang sama Sunwo dikejutkan akan kedatangan seseorang yang mengatakan hal sangat tak ingin didengarnya. Di mana Taeyong bersama murid kesayangannya telah tiba dan dia menanyakan apakah desa kecil dari kultus iblis masih membebani pikiran Sunwo. Para murid di sana tidak mengerti maksud dari perkataan tersebut menunjukkan jika kebenaran desa itu adalah sebuah rahasia yang ditutup rapat. Hanya pemimpin sekte dan orang kedua di sekte Gunung Hua yang mengetahui fakta tersebut. Lalu pria ini mempertanyakan kenapa Taeyong berani mengatakan hal yang buruk dan mencoba menyudutkan tetuanya. Lalu Taeyong mengingatkan jika Sunwo berniat mempermudah kemenangan musuh dan hal itu akan menghalangi misinya dalam mengeliminasi kultus iblis. Dia menganggap Sunwo hanya terikat rasa bersalah yang sepele dan tak pantas dipikirkan. Taeyong merupakan utusan aliansi bela diri dan ketua aliansi khawatir jika Sunwo melupakan janjinya untuk meratakan kultus iblis. Saat ini dia hanya bisa mencurigai dan Taeyong akan mengawasi semuanya tanpa melewatkan apapun agar duel ini tidak merugikan daratan utama dan menguatkan para kultus iblis. Para senior Gunung Hua hanya tertunduk karena yang dikatakan oleh Inspektur Taeyong tidaklah salah di mana Sunwo sedang mewakili pihak kebenaran melawan kejahatan. Lalu Taeyong mencoba mengatakan apa yang terjadi saat perang terakhir antara aliansi bela diri melawan kultus iblis. Namun sebelum dia selesai mengatakannya Sunwo tiba-tiba saja menyela dan memberitahu semua orang jika saat itu dia telah membasmi sebuah desa dari kultus iblis. Salah satu dari petinggi Gunung Hua menegaskan jika tetuanya hanya menjalankan perintah jadi dia tidaklah bersalah. Akan tetapi Sunwo tidak membenarkannya karena dia sendirilah yang mengajukan misi itu secara sukarela. Dia pun memulai membasmi desa itu dimulai dari orang dewasa maupun yang sudah tua bahkan anak-anak sekalipun tidak terlewat. Walaupun kejadian itu berlangsung saat perang besar, tapi Sunwo sampai saat ini belum bisa melupakan rasa bersalahnya. Hal itu adalah utang yang harus dirinya bayar, tapi duel tetaplah duel dan dia sedang membawa nama keadilan di pundaknya dan pasti memenangkan pertarungan. Jadi dia berharap Taeyong tidak menghentikan duelnya karena meragukan dirinya. Tak hanya Sunwo tapi semua petinggi Gunung Hua memohon agar duel tetap dilaksanakan. Mereka kini percaya jika tetuanya akan serius dan pastinya akan memenangkan pertarungan itu.